Niat dari orang yang kirim email itu adalah untuk mengambil AdSense kita. Itu cuma itu sih masih mending kalau AdSense kita diambil. Tapi gimana coba kalau YouTube kita yang hilang? Kan sia-sia banget ya, kita udah berjuang dari nol, dari susah-susahnya bikin video, cari subscriber, cari jam tayang, dan karena ngeklik itu, nah Hai guys, welcome back to YouTube channel. Kembali lagi di channel aku Nurita. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. So guys, sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan berbagi cerita tentang pengalaman aku selama aku menjadi YouTuber pemula ini. Ya, tentang gimana sih rasanya. Nah, ada suatu kejadian ketika aku masih baru-baru aja jadi YouTuber pemula yang masih baru banget. Setelah dimonetisasi, ada email masuk. Nah, email tersebut adalah email ya, pertamanya sih emailnya itu bertulisan dari YouTube kreator, dari pihak YouTube. Tapi setelah hari berikutnya udah ganti hari tapi belum 24 jam. Nah, itu udah dari siapa ya? Dari Joy dari Sinquits atau Joy siapa ya? Pokoknya nanti gambarnya akan aku kasih di thumbnail, sesuai di thumbnail lah. Itu orang yang ngirim email buat aku. Nah, isi emailnya itu sendiri ya gimana ya, pokoknya isi emailnya itu sendiri isinya adalah endorsement tentang ya, emailnya itu nyuruh biar aku jadi influencer, terus nyuruh aku untuk endorse, terus ada produk yang akan di endorse tuh apa aja, tapi produknya itu asing banget dan hampir nggak ada di mana-mana. Ya hampir ya gimana ya, produknya itu asing banget dan kalau dicari pun kayak sulit banget gitu dan gak ketemu-temu. Dan di sana ada suatu link. Nah, kalau link itu dibuka, itu akan gimana, akan masuk ke halaman dimana halaman itu ada kita disuruh untuk menulis data diri kita, data pribadi kita. Nah, hati-hati ya teman-teman, untungnya aja aku cuma ngeklik doang, dan ngekliknya itu pun karena kepencet. Sebenarnya aku nggak mau ngeklik karena karena kan itu baru kali pertama aku dapat email kayak gitu. Ya gimana ya, pasti ada rasa was-wasnya gitulah, siapa juga yang mau endorse aku, terus kayak itu agak mustahil gitulah pokoknya. Nah, dari saat itu aku cari-carilah di YouTube, namanya Joy Sinquits atau siapalah, aku cari. Nah, itu dia itu ya kayak gimana, dia itu YouTuber juga, dan kayaknya aku cari namanya dia itu malah yang muncul itu penipuan. Ada juga sih yang video ada mukanya dia, tapi aku cari yang pakai namanya Joycin Quits itu isinya penipuan. Dan sebelum namanya asli Joycin Quits itu, yang pertama kali pas kan itu aku dapat emailnya jam 11 malam atau enggak, sekitar setengah 11 malam, sekitar jam 11-an malam lah ya. Itu masih foto profil dan sama namanya itu dari pihak YouTube, dari pihak YouTube kreator. Nah, setelah paginya, nah sekitar jam berapa ya, aku nggak tahu pasti, punya pagi, aku bukanya sekitar jam 8 lah. Aku buka, nah namanya itu udah beda banget. Nah, ini sih udah fix ya penipuan. Nah, buat kalian yang dapat email kayak gini, email bodong kayak gini yang bersifat nyuruh kita untuk endorsement atau apa, untuk gimana ya, pokoknya ini, dan dia itu ngasih link untuk
untuk supaya kita ngisi data diri kita, hati-hati banget teman-teman, karena niat dari orang yang kirim email itu adalah untuk mengambil AdSense kita. Itu itu sih masih mending kalau AdSense kita diambil, tapi gimana coba kalau YouTube kita yang hilang, kan sia-sia banget ya. Kita udah berjuang dari nol, dari susah-susahnya bikin video, cari subscriber, cari jam tayang, dan karena ngeklik itu, nah itu malah jadi hilang channelnya. Gimana kita harus nggak stres itu, ngomong aja sulit ya. Pokoknya jangan banget. Kalaupun kalian dapat email tentang endorsement, itu pastinya juga nggak gitu banget, karena itu emailnya itu dalam bahasa Inggris ya kan. Kalau dinalar aja, kan aku orang Indonesia, jadi kalau dapat email pun pasti bahasanya Indonesia, dan ya aku belum tahu pasti juga lah ya. Dan kalaupun dari kreator studio yang asli, itu pastinya nggak kayak gitu. Masa sih dari kreator studio kok isinya endorse ya? Kayaknya dinalar aja itu udah sangat-sangat tidak mungkin ya guys. Jadi buat kalian yang dapat email yang sulit dinalar atau nggak masuk akal, yang nyuruh kalian untuk ngisi data pribadi, jangankan kalau kayak gitu. Aku tuh ngeklik aja tuh aku udah kepikiran banget loh, siapa tahu aja dengan cara ngeklik itu dia bisa ngehack akun aku. Nah, aku tuh jadi takut banget. Nah, makanya aku cerita ini pada kalian supaya ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua, supaya kita lebih hati-hati lagi dalam membuka email dan lain-lain. Pokoknya kita harus hati-hati dan tetap selalu waspada sebelum kita gegabah untuk ngeklik atau membuat kita atau sejenisnya lah. Sebelum kita gegabah untuk buka email tersebut, mending kita cari tahu dari sumber-sumber, misalkan dari YouTube atau dari browser, dari Google, ya terserah kalian lah. Penting kalian cari tahu dulu, usaha cari dulu, baru deh kalau udah dipikir-pikir nggak terlalu berbahaya, baru deh kalian buka isinya apa sih gitu ya. Sekian aja video aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai selesai, dan buat kalian yang belum subscribe bro, masa gak subscribe? Oke, thank you for watching, see you next video. Sebelumnya buat kalian yang pengen tanya-tanya, kalian bisa langsung tanya aja di kolom komentar, nanti pasti aku jawab. Oke, thank you for watching, see you next video, bye bye.